Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pendugaan parameter, yaitu pendugaan rata-rata dan pendugaan proporsi. Yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, yaitu Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110 dan juga partner saya yaitu M. Aditya Gimnastiar dengan NIM C1C020106. Kami dari kelas R012 Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Statistik Ekonomi 2 dan dosen pengampu yaitu Ibu Nurhayani SE MSI. Langsung saja kepada materi yaitu pendugaan parameter. Pendugaan parameter merupakan keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Pendugaan ini diambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi atau parameter populasi. Pendugaan parameter ini dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai statistik dari sampel sebagai penduga dan penaksir. Penduga atau penaksir adalah suatu nilai statistik dari sampel yang digunakan untuk menduga suatu nilai parameter dari suatu populasi. Ciri-ciri penduga yang baik yaitu dalam melakukan pendugaan parameter populasi dilakukan adanya penduga yang baik. Suatu penduga yang baik adalah bila penduga tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada tidak bias. Artinya, penduga tersebut mampu secara tepat menduga nilai parameter populasinya. Dengan kata lain, nilai statistik sampel sebagai penduga sama dengan nilai parameter populasi sebagai nilai yang diduga. Yang kedua, ada konsisten. Konsisten adalah suatu penduga disebut sebagai penduga yang konsisten bila penduga tersebut secara sempurna nilainya akan semakin mendekati parameter populasinya. Jika jumlah sampel semakin besar yang mendekati tak hingga, maka nilai penduga akan mendekati nilai yang sebenarnya dari parameter populasinya. Yang ketiga ada efisien. Di samping tidak bias dan konsisten, ciri lain penduga yang baik itu efisien. Penduga yang dikatakan efisien bila penduganya memiliki varian yang lebih kecil. Bila terdapat lebih kecil dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki varian yang lebih kecil atau terkecil. Dua penduga dapat dibandingkan efisiennya dapat menggunakan efisien relatif, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Bila R kurang dari 1, maka secara relatif varian rata-rata pertama yaitu lebih efisien dari varian rata-rata yang kedua. Bila R lebih dari 1, maka secara relatif varian rata-rata pertama akan lebih efisien dari varian rata-rata yang kedua. Dalam bentuk kurva, maka penduga yang efisien adalah bila bentuk kurvanya semakin runcing bentuk kurva berarti semakin terkonsentrasi nilai-nilai data terhadap nilai rata-rata parameter dan semakin kecil pula deviasi dan variannya. Jenis pendugaan. Pendugaan terhadap parameter populasi dibagi dalam dua jenis. Kedua jenis pendugaan tersebut meliputi yang pertama pendugaan titik atau point estimate. Yang kedua pendugaan interval atau interval estimate. Yang pertama pendugaan titik. Pendugaan titik atau disebut juga pendugaan tunggal merupakan pendugaan terhadap nilai parameter populasi yang dilakukan dengan menggunakan satu nilai atau nilai tunggal dari statistik sampel. Dengan menggunakan satu nilai dari statistik sampel, maka diharapkan mampu menduga nilai yang sebenarnya dari parameter populasi. Misalnya, rata-rata sama dengan 50 sebagai penduga untuk mu sama dengan 50. P sama dengan 0,65 sebagai penduga bagi P sama dengan 50. Dalam kenyataannya, pendugaan ini seringkali tidak tepat dalam menduga nilai parameter populasi. Hal ini menjadi salah satu alasan terbatasnya penggunaan pendugaan titik. 2. Pendugaan interval. Pendugaan interval terhadap nilai parameter populasi ini merupakan pendugaan yang menggunakan dua nilai dari statistik sampel. Dua nilai dari statistik sampel ini merupakan suatu interval yang memiliki nilai batas bawah dan nilai batas atas. Dengan pendugaan interval ini, diharapkan nilai parameter populasi yang diduga akan berada dalam interval tersebut. Nilai batas bawah dan nilai batas atas dari pendugaan interval harus ditunjukkan dengan tingkat keyakinan atau derajat keyakinan atau confidence coefficient akan kebenaran hasil dugaan tersebut. Tingkat keyakinan atau derajat kepercayaan ini dinyatakan dalam persentase yang besarnya sama dengan min 1A. A itu sendiri merupakan tingkat kesalahan duga.
Misalnya, tingkat keyakinan 90% berarti A sama dengan 10% atau 0,10. Derajat kepercayaan 95% berarti A sama dengan 5% atau 0,05. Secara umum, interval keyakinan dari pendugaan internal ini dinyatakan dalam bentuk berikut. ST sama dengan ZA per 2 tau ST kurang dari parameter kurang dari ST kurang dari ZA per 2 tau ST. Parameter dapat berupa mu dan P. Pendugaan interval ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu yang pertama penduga rata-rata dan yang kedua pendugaan proporsi. 1. Pendugaan rata-rata. Pendugaan rata-rata terhadap parameter populasi ini digunakan untuk data yang bersifat kontinu, misalnya untuk pendapatan, pengeluaran, modal, keuntungan, nilai, volume, dan waktu. Pendugaan rata-rata ini selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu pendugaan satu rata-rata dan pendugaan beda dua rata-rata. Selanjutnya, pendugaan satu rata-rata dan beda dua rata-rata tersebut harus pula memperhatikan sifat populasinya. Yang pertama itu, populasi terbatas, atau yang kedua, populasi tidak terbatas. Dari populasi yang tidak terbatas tersebut perlu pula dilihat ukuran sampelnya, yaitu 1. Sampel berukuran kecil atau yang kedua itu sampel berukuran besar. 1. Pendugaan satu rata-rata. A. Pendugaan satu rata-rata terhadap parameter dengan populasi yang tidak terbatas. Untuk sampel kecil, yaitu sampel dikatakan berukuran kecil bila jumlah sampelnya kurang dari 30. Pendugaan satu rata-rata dengan ukuran sampel kecil ini menggunakan tabel distribusi T atau tabel student T, lalu menggunakan derajat kebebasan dengan df sama dengan n dikurang 1, dan juga menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu mu sama dengan x bar sama dengan t setengah alpha titik koma n kecil dikurang 1 sd per akar n kecil. Dengan keterangan mu adalah rata-rata parameter populasi yang diduga, x bar adalah rata-rata statistik sampelnya, t setengah sd n-1 adalah batas keyakinan yang digunakan, n kecil adalah jumlah sampelnya, SD adalah standar deviasi statistik. Dengan contoh soal yang pertama, jika diketahui n kecil sama dengan 30, x bar sama dengan 480.000, SD 50.000, dan alpha 0,05. Dan yang ditanya adalah besarnya pendapatan per hari pedagang buah-buahan di kota Jambi. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Mu sama dengan x bar sama dengan t kecil setengah alpha titik koma n-1 sd per akar n kecil, maka x barnya dimasukkan 480.000 sama dengan t setengah, n-nya kita masukkan 0,05 titik koma, alpanya kita masukkan 0,05 titik koma, n kecil kita masukkan 30 dikurang 1, SD-nya kita masukkan 50.000 per akar 30. Maka 480 sama dengan T 0,025 titik koma 29, 50.000 per 5,48. Maka 480.000 sama dengan 2,045 titik koma dikali dengan 9.124. Lalu 480.000 sama dengan 18.658. Dapat dari 2,045 adalah dari tabel distribusi T atau tabel student T. Maka dapat ditarik kesimpulan adalah mu kurang dari, untuk mencari batas bawah, yaitu 480.000 dikurang 18.658, dan mu lebih dari untuk mencari batas atasnya, yaitu 480.000 ditambah 18.658. Maka mu bagian batas bawahnya yaitu kurang dari 461.342, dan mu lebih dari batas atasnya 498.658. Maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu dengan tingkat keyakinan 95%, maka ditaksir pendapatan per hari dari pedagang buah-buahan di kota Jambi rata-rata berkisar antara 461.342 sampai dengan 498.658.
Dan untuk contoh yang kedua, yaitu diketahui modal usaha. Modal usahanya itu ada 52, 35, 60, 58, 42, 74, 67, 57, 48, dan 63 yang berjumlahkan N kecilnya yaitu 10. Dan interval keyakinan itu 90%. Dan yang ditanya adalah pendugaan modal usaha dari pengusaha kecil. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui N kecil sama dengan 10 dari jumlah data tersebut. Lalu sigma X yaitu jumlah dari keseluruhan data N tersebut yang berjumlah 556. Lalu X bar untuk mencari rata-rata yaitu sigma X per N kecil. Jumlah dari sigma X yaitu 556 dibagi N kecilnya itu 10, maka menghasilkan 55,6. Lalu sigma dalam kurung X besar dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 1230,4. Dan SD-nya akar dari hasil dari sigma X dikurang X bar pangkat 2 yaitu 1230,4 per 10 dan menghasilkan akar 123,04, maka hasilnya 11,09. Dan alpanya adalah 100% dikurang 90% yaitu 10%, maka menjadi 0,10. Dan setengah alfa sama dengan 0,5 dikali dengan alfa tersebut 0,10, maka hasilnya 0,05. Lalu N kecil dikurang 1 yaitu 10, jumlah N-nya itu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka T setengah alfa titik koma N dikurang 1 yaitu 0,05 titik koma 9. Maka dari tabel distribusi T menghasilkan 1,833. Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu mu sama dengan X bar plus min T setengah alfa titik koma N kecil dikurang 1 SD per akar N. Maka mu-nya 55,6 tambah kurang T 0,05 titik koma 9 11,09 akar per akar 10. Maka mu 55,6 tambah kurang 1,833 dikalikan dengan 3,51. Maka mu menghasilkan 55,6 plus min 6,43. Maka mu-nya untuk mencari batas bawah dan atasnya yaitu mu kurang dari sama dengan 55,6 dikurang 6,43 dan mu lebih dari 55,6 ditambah 6,43. Maka mu kurang dari sama dengan 49,17 dan mu lebih dari sama dengan 62,03. Maka dapat ditarik kesimpulan pada tingkat keyakinan 90%, maka diperkirakan modal usaha dari pengusaha kecil yaitu 49,17 juta sampai 62,03 juta. Yang selanjutnya ada sampel besar, yaitu sampel dikatakan berukuran besar bila jumlahnya 30 atau lebih. Pendugaan sampel besar ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu mu sama dengan X bar ditambah kurang Z setengah alfa SD per akar N. Dengan keterangan bahwa mu sama dengan adalah rata-rata parameter populasi, X bar adalah rata-rata statistik sampelnya, Z setengah yaitu batas keyakinan yang digunakan, SD adalah standar deviasinya, N kecil adalah jumlah sampelnya. Nilai Z setengah alfa diperoleh dari tabel luas kurva normal standar atau tabel Z, yaitu dengan tingkat keyakinan 90%, maka alfa sama dengan 0,10, maka alfa per 2 yaitu 0,05. Dan tingkat keyakinan 95% atau alfa sama dengan 0,05, maka alfa per 2 sama dengan 0,025. Yang B ada pendugaan satu rata-rata terhadap parameter dengan populasi yang terbatas atau diketahui.
Pada prinsipnya, pendugaan satu rata-rata dengan sampel berukuran kecil dan sampel berukuran besar untuk populasi terbatas atau diketahui sama dengan pendugaan satu rata-rata untuk sampel kecil dan besar pada populasi tidak terbatas. Perbedaannya terbatas pada faktor koreksi. Pada pendugaan parameter dengan populasi terbatas digunakan faktor koreksi, sedangkan pada pendugaan parameter dengan populasi yang tidak terbatas tanpa ada faktor-faktor koreksi. Faktor koreksi adalah sebagai berikut, yaitu akar N besar dikurang N kecil per akar N besar dikurang 1. Dan A adalah satu rata-rata dengan sampel kecil, yaitu N kurang dari sama dengan 30. Pendugaan satu rata-rata dengan sampel kecil populasi terbatas ini menggunakan rumus yang sebagai berikut, yaitu P sama dengan X bar tambah kurang T setengah alpha titik koma N dikurang 1 SD per akar N kecil. Lalu ada akar N untuk faktor koreksinya, yaitu akar N besar dikurang N kecil per akar N besar dikurang 1 dengan keterangan P itu adalah parameter, P bisa menjadi P dan juga bisa menjadi mu. Lalu T setengah alpha yaitu batas keyakinan yang digunakan, SD adalah standar deviasinya, N kecil adalah jumlah sampelnya, X bar adalah rata-rata statistiknya, N-1 adalah derajat kebebasannya. Yang B, pendugaan satu rata-rata dengan sampel besar, yaitu N lebih dari sama dengan 30. Pada pendugaan rata-rata dengan populasi terbatas atau diketahui untuk sampel berukuran besar dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu mu sama dengan X bar tambah kurang Z setengah alpha SD per akar N kecil. Untuk itunya akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Dalam contoh soal, diketahui N besar yaitu 650, X bar 60.000, SD 14.000, alpha 0,05, alpha per 2 0,025, Z setengah alpha titik koma N dikurang N kecil dikurang 1 sama dengan 1,960. Itu didapat dari tabel distribusi. Dan yang ditanya adalah besaran pengeluaran per bulan pada rumah tangga. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Mu sama dengan X bar tambah kurang Z setengah alpha SD per akar N kecil. Maka X barnya itu 60.000 tambah kurang Z setengah alpanya 0,05, SD-nya 14.000 per akar N-nya 650. Maka 60.000 tambah kurang Z 0,025 lalu 14.000 per 25,5. Maka 60.000 tambah kurang 1,960 dikalikan dengan 549. Maka mu adalah 60.000 tambah kurang 1076. Untuk mencari batas atas dan juga batas bawahnya, maka mu kurang dari sama dengan 60.000 dikurang 1076 dan mu lebih dari sama dengan 60.000 ditambah 1076. Maka hasilnya untuk batas bawah yaitu mu kurang dari sama dengan 58.924 dan mu batas atasnya yaitu mu lebih dari sama dengan 61.076. Maka dapat ditarik kesimpulan pada tingkat keyakinan 95%, maka diperkirakan besaran pengeluaran rumah tangga per bulan yaitu 58.924 sampai 61.076. Untuk contoh 2 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada pendugaan beda dua rata-rata, yaitu pendugaan beda dua rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui besarnya populasi dengan menggunakan rata-rata statistik sampel dan kedua populasi tersebut. Misalnya, yang pertama adalah pendugaan terhadap perbedaan pendapatan antara pedagang sayur-sayuran dengan pedagang buah-buahan. Dan contoh yang kedua adalah kita ingin mengetahui rata-rata perbedaan modal usaha dari usaha kecil di kota sulit air dengan kota sulit angin. Yang ketiga itu adalah penakaran terhadap rata-rata besarnya perbedaan keuntungan usaha kecil sebelum dan sesudah menerima pinjaman dari KUK dan juga perbankan. Ada A, pendugaan beda dua rata-rata dengan populasi yang tidak terbatas. Untuk sampel kecilnya yaitu
Sampel dikatakan berukuran kecil bila N1 ditambah N2 sama dengan 30. Dalam pendugaan beda dua rata-rata dengan sampel kecil ini digunakan derajat kebebasan, yaitu D1 sama dengan N kecil 1 ditambah N2 dikurang 2 dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan mu1 sama dengan rata-rata parameter pertama, mu2 yaitu rata-rata parameter kedua, x bar 1 rata-rata sampel pertama, x bar 2 rata-rata sampel kedua, SD pangkat 2 1 yaitu varian dari sampel pertama, SD pangkat 2 2 varian dari sampel kedua, N kecil 1 yaitu jumlah sampel dari populasi pertama, N2 yaitu jumlah sampel dan populasi kedua, N1 ditambah N2 dikurang 2 yaitu derajat kebebasan, dan 1,5 alfa yaitu tingkat kesalahan duga. Yang kedua ada sampel besar, yaitu sampel dikatakan berukuran besar bila jumlah penduga besar dua rata-rata untuk sampel berukuran besar dan populasi tidak terbatas. Ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan sama seperti keterangan pada sampel kecil, kecuali Z, yaitu kecuali Z setengah alfa adalah tingkat kesalahan duga. Dan selanjutnya ada B, pendugaan beda dua rata-rata dengan populasi yang terbatas. Pada dasarnya pendugaan beda dua rata-rata terhadap parameter dengan populasi terbatas ini sama seperti pendugaan beda dua rata-rata terhadap parameter dengan populasi yang tidak terbatas. Perbedaannya terletak pada faktor koreksinya. Pada pendugaan beda dua rata-rata terhadap parameter dengan populasi yang terbatas, baik untuk ukuran sampel kecil maupun sampel besar, terdapat adanya faktor koreksi. Sedangkan pada populasi yang tidak terbatas dapat terdapat adanya faktor koreksi yang dimaksud adalah sebagai berikut, sama seperti tadi, yaitu akar N besar dikurang N kecil per akar N besar dikurang 1. Dengan adanya faktor koreksi tersebut, maka rumus pendugaan beda dua rata-rata baik untuk sampel kecil maupun sampel besar dan populasi terbatas tersebut berubah menjadi rumus sebagai berikut. Yang pertama A ada sampel kecil, yaitu N1 ditambah N2 sama dengan 30 dengan rumus yang sebagai berikut. Dan B sampel besar dengan N1 dikurang N3, N2 kurang dari 30 dengan rumus sebagai berikut. Keterangan dari kedua rumus tersebut sama seperti pada pendugaan beda dua rata-rata untuk populasi tidak terbatas, kecuali N besar, yaitu jumlah populasi dari populasi pertama maupun populasi yang kedua. Pendugaan proporsi. Pendugaan proporsi terhadap parameter populasi ini digunakan untuk yang bersifat diskrit. Misalnya, pendugaan terhadap proporsi pelanggan yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT Telkom. Kita ingin mengetahui proporsi pengusaha kecil yang dapat mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan pinjaman bank. A. Pendugaan satu proporsi. 1. Pendugaan satu proporsi terhadap parameter dengan populasi tidak terbatas. A. Sampel kecil atau N kurang dari 30, pendugaan satu proporsi dengan populasi yang terbatas, dan sampel ukuran kecil ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. P sama dengan P plus minus T1/2A dibagi N kurang 1 akar P dikali Q per N kecil. B sampel besar atau N lebih dari sama dengan 30. Pendugaan proporsi ini antara lain digunakan untuk mengetahui pendapat, tanggapan masyarakat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap suatu objek. Oleh karena itu, pendugaan proporsi ini sebaiknya menggunakan sampel berukuran besar atau N lebih besar dari sama dengan 30 dengan rumus berikut. P kecil sama dengan P besar plus minus Z setengah A akar P kali Q per N. Keterangannya sama seperti pendugaan satu proporsi sampel ukuran kecil, N lebih besar dari sama dengan 30. 2. Pendugaan satu proporsi terhadap parameter dengan populasi terbatas. A. Sampel kecil, N atau N kurang dari 30. Pendugaan satu proporsi dengan populasi terbatas untuk sampel ukuran kecil ini dilakukan dengan rumus berikut. P dikurang P bar plus minus 1 per setengah A dikali N kurang 1 akar P bar kali Q bar per N akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. B. Pendugaan beda dua proporsi. 1. Pendugaan beda dua proporsi dengan populasi tidak terbatas.
A. Sampel dikatakan ukuran kecil bila N1 ditambah N2 kurang dari 30. Pendugaan beda dua proporsi terhadap parameter dengan populasi terbatas dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. P1 dikurangi P2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus T setengah A dibagi N1 ditambah N2 akar P1 Q1 per M1 ditambah akar P2 Q2 per N2. B. Sampel besar. Sampel dikatakan ukuran yang besar bila jumlahnya lebih besar dari sama dengan 30 atau N1 ditambah N2 sama dengan lebih besar 30. Pendugaan perbedaan dua proporsi dengan sampel besar ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. P1 dikurangi P2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus Z setengah A akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah akar P2 dikali Q2 per N2. 2. Pendugaan beda dua proporsi terhadap parameter dengan populasi terbatas. Pada dasarnya, pendugaan perbedaan dua proporsi untuk populasi terbatas sama seperti pendugaan beda dua proporsi dengan populasi tidak terbatas, baik ukuran sampel kecil maupun sampel besar. Perbedaannya hanya terletak pada faktor koreksi. Pada pendugaan 0,0715 kurang lebih sama dengan P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan 0,328530. Proporsi dengan populasi terbatas terdapat adanya faktor koreksi. Faktor koreksi tersebut yaitu akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1, di mana N besar sama dengan N1 dikurang N2, N kecil N1 tambah N2. Sehingga rumus pendugaan beda dua proporsi terhadap parameter dengan populasi terbatas untuk sampel berukuran kecil dan besar adalah sebagai berikut. Untuk sampel kecil, P1 dikurangi P2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus 1 setengah A dibagi N1 tambah N2 kurang 2 akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2 akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Yang untuk sampel besar, P1 dikurangi P2 sama dengan P1 dikurang P2 plus minus Z setengah A akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2 akar N dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.